Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Sugi Santika, Stambuk F121-19-070. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik Program Studi S1 Teknik Geologi. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai alkalimetri. Alkalimetri sendiri tersusun atas dua kata, yaitu alkali dan metri, di mana alkali memiliki arti basa dan metri yang memiliki arti pengukuran. Nah, dari situ alkalimetri dapat diartikan sebagai titrasi untuk penetapan asam dengan standar basa sebagai alat ukurnya. Nah, alkalimetri sendiri mempunyai faktor utama dalam menentukan pengukurannya, yaitu ada H+ dan OH-nya dalam larutan, baik sebagai titrat maupun sebagai titran. Oleh karena itulah, maka dalam mempersiapkan larutan pemeriksaan harus menggunakan air suling sebagai bahan pelarut, sebab air suling memiliki sifat netral. Dalam titrasi alkalimetri, di dalam titrasi asam sudah mempunyai harga pH tertentu. Perjalanan titrasi dengan penambahan titran yang akan menyebabkan perubahan pH yang pada suatu saat nanti di mana mg titrat sama dengan mg titran akan mempunyai pH tertentu. Nah, alkalimetri sendiri memiliki syarat-syarat reaksi pada volumemetri. Yang pertama yaitu ada reaksi berlangsung sederhana dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi. Yang kedua, reaksi berlangsung terus-menerus dengan cepat. Yang ketiga, ada perubahan fisika maupun kimia yang dapat dideteksi pada titik ekuivalen atau dapat mengubah indikator sehingga diketahui titik akhir titrasinya. Nah, begitu pula selanjutnya, titrasi memiliki syarat-syarat beku primer. Yang pertama, harus murni. Yang kedua, tidak higroskopis, tidak teroksidasi, dan tidak menyerap udara selama penyimpanan, tidak boleh berubah. Yang ketiga, tidak mengandung kotoran atau zat lain yang melebihi. Yang keempat, harus mempunyai berat ekuivalen yang tinggi. Yang kelima, mudah dalam pelarut yang sesuai. Yang keenam, reaksi stoikiometri dan berlangsung terus-menerus. Nah, dalam uji coba alkalimetri dibutuhkan bahan P-niter NaOH, lert primer 10 mili yaitu H2C2O4 0,1 N. Sampel 10 mili yaitu CH3COOH Be 60 mili. Dan indikatornya yaitu phenolphthalein pp 1%. Adapun alat yang digunakan pada saat uji coba alkalimetri yaitu buret, Stanfer, Erlenmeyer, gelas beker, pipet ukur, atau pipet godok. Nah, adapun cara kerja atau standarisasinya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ambil NaOH dan diisi ke dalam buret sampai titik batas dengan bantuan corong kaca. Yang ketiga, ambil 10 mili H2C2O4 dan masukkan ke dalam Erlenmeyer menggunakan pipa ukur. Yang keempat atau selanjutnya ditambahkan 1-2 tetes pp 1%. Kemudian yang kelima dilakukan titrasi TAT atau TAT berubah menjadi merah muda. Dan yang terakhir yaitu hitung hasil standarisasi dari NaOH dengan rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Nah, alkalimetri sendiri memiliki penetapan kadar, yaitu 1. Disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, ambil NaOH
dan diisi ke dalam buret sampai titik batas dengan bantuan corong kaca. Yang ketiga, ambil 10 ml CH3COOH dan masukkan ke dalam Erlenmeyer menggunakan pipa ukur. Yang keempat, lalu tambahkan IND PP 1%. Yang kelima, kemudian dilakukan titrasi hingga TAT berubah menjadi warna merah muda. Yang selanjutnya, menghitung hasil penetapan kadar CH3COOH dengan rumus PK sama dengan VP kali NP kali BE 100% per VS kali 1000. Nah, adapun skema pembuatannya dapat dilihat seperti ini dan ini. Ya, baik, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.